Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan pagi kita untuk hari ini 2 Juni 2022. 2 Juni 2022 dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Melalui firman-Nya kita dilahirkan kembali. Melalui firman-Nya kita dilahirkan kembali. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 2 Juni 2022 dengan judul Melalui firman-Nya kita dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Orang muda yang menemukan kegembiraan dan kebahagiaan dalam membaca firman Allah dan pada saat berdoa, terus-menerus disegarkan oleh embusan dari sumber kehidupan. Dia akan mencapai ketinggian keunggulan moral dan pemikiran luas yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Komunikasi dengan Allah mendorong pemikiran yang baik, aspirasi yang luhur, persepsi yang jelas tentang kebenaran, dan tujuan tindakan yang luhur. Mereka yang dengan demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Allah diakui olehnya sebagai putra dan putrinya. Mereka terus-menerus mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang Allah dan keabadian, sampai Allah menjadikan mereka saluran terang dan kebijaksanaan kepada dunia. Perubahan hati yang menjadikan kita anak-anak Allah disebut di dalam Alkitab sebagai kelahiran baru. Di samping itu, dibandingkan dengan pertumbuhan benih yang baik yang ditaburkan oleh petani, demikianlah orang-orang bertobat kepada Kristus disebut seperti bayi yang baru lahir, bertumbuh menjadi lelaki maupun perempuan di dalam Yesus Kristus. Dari tumbuh-tumbuhan itulah diambil perumpamaan untuk membantu kita memahami lebih baik rahasia kebenaran kehidupan rohani. Jika kita ingin menjalani kehidupan Kristen yang sejati, hati nurani harus dihidupkan melalui hubungan yang terus-menerus dengan firman Allah. Semua hal berharga dengan harga yang tak terhingga telah Allah sediakan bagi kita, tidak akan berguna bagi kita. Itu tidak dapat memperkuat kita dan menghasilkan pertumbuhan rohani kecuali kita menyesuaikannya. Kita harus makan firman Allah. Jadikan itu bagian dari diri kita sendiri. Jadi saudara, luar biasa pekabaran hari ini. Melalui firman-Nya kita dilahirkan kembali. Apa maksudnya? Kita dapat diubahkan, kita dapat memiliki komitmen yang baru bagi Tuhan adalah kecuali firman Tuhan itu berfaedah dalam kehidupan kita. Artinya berfaedah dan tidak firman Tuhan itu bagi kita bergantung pada kita menerima firman Tuhan itu atau tidak, atau kita berkeras hati untuk tidak menerima firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu akan menjadi satu benteng dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima itu, maka dia akan membuat kita bukan hanya kita dilahirkan kembali dalam konteks baptisan saja, tetapi hati kita dibaharui. Pekabaran kemarin kita pelajari bahwa kita lahir baru, diubahkan serupa dengan gambar Kristus. Gambar Kristus itu adalah karakter. Gambar Kristus itu adalah tabiat. Nah, tabiat yang dilahirkan kembali kecuali ada komitmen untuk hidup menuruti firman Tuhan. Dan ini telah dicontohkan banyak di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab.
bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu, mereka boleh berubah di dalam karakter mereka oleh karena mereka selalu mengikuti petunjuk atau firman daripada Tuhan. Perubahan hati yang menjadikan kita ini adalah disebut anak-anak Allah di dalam Alkitab, itu adalah sebagai kelahiran baru. Jadi lahir baru secara fisik, yaitu kita lahir, kemudian lahir baru secara rohani, yaitu ketika kita dibaptiskan, lalu kemudian lahir melalui firman-Nya, dilahirkan baru. Itu artinya adalah komitmen kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian kita menuruti firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi lahir baru kembali. Jika kita ingin menjalani kehidupan Kristen yang sejati, hati nurani harus dihidupkan. Nah, melalui apa? Melalui hubungan yang terus-menerus dengan firman Allah. Kalau kehidupan kita selalu disandarkan pada firman Allah, maka pasti seperti ayat katakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalau kita berpaut pada firman Allah, tidak mungkin firman Allah itu mengajarkan jalan yang salah. Pasti selalu jalan itu akan menjadi jalan menuju kepada jalan kemenangan. Biarlah kiranya hari ini kita diubahkan oleh firman Tuhan, kita menjadi lahir baru, ada komitmen baru, dan ada kerinduan untuk hidup tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati pekabaran pagi ini menjadi berkat atau menjadi bagian dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Bila dapat menguatkan kami dan menjadikan kami adalah anak-anak Tuhan yang menuruti firman Allah. Menjadikan kami diubahkan, dilahirkan kembali dalam komitmen kami untuk hidup setia kepada Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang pagi ini pun kami dengar akan menjadi berkat dalam hidup kami dan menuntun kami semakin hari terus setia kepada Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Biarlah kami tidak berjalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Dan apa yang kami jumpai di tangan kami hari ini selalu berhasil. Dan biarlah tambah-tambahkan rejeki, berkat-berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Dan sadarkan kami apabila kami merasakan berkat-Mu yang limpah dalam hidup kami tidak lupa untuk mengucap syukur. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.